Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bergabung di Zoom ini dan insya Allah kita akan kajian dengan membahas dengan judul Sekuat Tawakal Burung dan ini adalah seri dari 40 hadis menguatkan diri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk kajiannya. Monggo Ustadz Ansari bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa hadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rekan sekalian, para peserta kuliah umum Rumah Isu Akademi yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan kuliah umum Rumah Isu Akademi dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang 40 hadis dalam 40 hadis dalam mengembangkan diri atau menguatkan diri. Bahasan ini kami sajikan atau kami sarikan dari sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Syekh Profesor Dr. Ali bin Ibrahim Al Al-Ujain. Beliau merupakan profesor di Universitas Al-Ubaid Al-Mamlakah Al-Urduniyah, ya, di Yordania. Bukunya berjudul Al-Arba'un At-Tatwiriyah, 40 hadis tentang pengembangan diri. Baik. Rekan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang ingin meraih kesuksesan, maka sebetulnya tidak ada cara yang terbaik untuk menggapai kesuksesan tersebut kecuali meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggapai kesuksesan. Bagi seorang Muslim tidak ada inspirasi terbaik untuk meraih kesuksesan kecuali inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa demikian? Nah, karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, menyentuh seluruh aspek kehidupan penting seorang manusia. Ya, baik seperti misalnya aspek keluarga, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, ya, aspek apalagi dan sebagainya. Kita semua mendapatkan contohnya dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang padanya terdapat inspirasi yang sempurna, yang kita bisa ambil contoh dari segala bidang kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menemukan atau mengetahui ada seorang tokoh di dunia yang disegani, yang dianggap sebagai orang yang sukses, orang yang pintar, maka kita dapati bahwa dia hanya menonjol di sebuah bidang saja. Bahkan barangkali di bidang tersebut dia hanya menonjol pada satu yang sangat spesifik saja. Sebagai contoh misalnya, siapa ya? Yang sering diangkat itu misalnya para filsuf Yunani, ya. Aristoteles, Plato, begitu kan, ya.
Maka seorang hanya eh, mengambil inspirasi dari beliau-beliau ini dari sisi petuah-petuahnya yang filosofis. Kita hanya bisa mengambil dari mereka mungkin dari sisi nasihat-nasihat yang filosofis pada bidang tertentu saja. Tapi kita tidak mendapatkan inspirasi dari mereka atau keteladanan dari mereka dari sisi yang lain. Misalnya Aristoteles atau Plato sebagai seorang suami yang baik, atau Aristoteles dan Plato sebagai apa pemimpin, sebagai ayah untuk anak-anaknya, kita mendapatkan. Namun kita mendapatkan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah mengapa ketika kita ingin sukses, maka kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kayaknya lebih enak kalau saya coret-coret ya. Jadi tadi yang pertama saya ringkaskan dalam catatan. Kenapa? Mengapa kita perlu mencari kesuksesan, mencari inspirasi untuk sukses itu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa? Yang pertama, karena sunnah Nabi menyentuh seluruh aspek, ya, kehidupan. Kehidupan. Kemudian yang kedua adalah sirah Nabi adalah sebaik-baik kisah kesuksesan. Sirah Nabi SAW adalah sebaik-baik kisah kesuksesan. Mengapa ini terjadi? Kenapa bisa disebutkan demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lengkap. Jadi kalau ibarat sebuah film, eh, apa ya, tahapan-tahapan cerita kehidupan Nabi SAW itu sangat lengkap. Dari mulai Nabi pernah prihatin, terusir, dihinakan, direndahkan, ya. Kemudian beliau menjadi penguasa dunia, menaklukkan kota Makkah, ya kan ya, menundukkan musuh-musuh yang sombong ketika beliau berada di Mekah dulu. Ajarannya tersebar di seluruh penjuru dunia. Jadi fasenya sangat lengkap kehidupan Rasulullah SAW. Dari beliau itu berada di bawah, ya, kemudian berlanjut pada proses perjuangan, kemudian sukses. Nah, kalau kita pengen mencari inspirasi itu, carilah dari orang yang seperti ini perjalanan hidupnya. Bukan dari orang yang tiba-tiba terlahir langsung sukses karena bapaknya orang kaya mungkin atau pejabat begitu ya. Tapi cari, ya, cerita inspirasi untuk sukses itu dari orang yang seperti ini tahapan kehidupannya. Jangan lihat di hasilnya saja, cobalah lihat pada fase ini. Nah, itu kan. Dan itu kita temukan semua pada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal, ya, yang beragama Ahlul Kitab ketika itu, beragama Nasrani. Waraqah bin Naufal mengetahui bahwasanya pada diri Muhammad SAW itu terdapat uh, tanda kenabian. Hingga Waraqah bin Naufal mengatakan, uh, andaikan aku masih hidup, andaikan Allah memanjangkan umurku,
maka aku akan membelamu saat kamu diusir oleh kaummu. Mendengar pernyataan itu, Rasulullah SAW terheran. Rasulullah SAW bertanya kepada Waraqah bin Naufal, amukhriji amu, al amukhriji hum fiya, apakah masyarakatku nanti akan mengusirku dari kampungku ini? Waraqah bin Naufal berkata, iya. Amukhrijihum, kalimatnya seperti itu ya. Iya, nanti kamu akan diusir oleh kaum. Nah, ini tahapan di saat Nabi SAW berada di bawah. Hingga beliau bertemu dengan kesuksesan. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Nasr. Ya, Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah, lalu kamu melihat manusia berbondong-bondong menganut agama Allah, fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Ayat ini berbicara tentang peristiwa Fathu Makkah. Manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini kesuksesan, puncak kesuksesan Nabi SAW dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, mengapa kita hendaknya menempatkan ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, sebagai inspirasi paling depan dalam berjuang, dalam meraih kesuksesan, dalam membenahi diri. Nah, alasan yang ketiga adalah menemukan ya, menemukan solusi terbaik dalam setiap problem, dalam setiap problem. Nah, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Untuk bisa mencapai sekitar 6.000 ayat, itu Allah tidak menurunkan Al-Quran itu langsung satu buku, satu bendel buku turun dari langit seperti itu, sebagaimana kitab Taurat. Tapi Al-Quran ini diturunkan Allah dari langit melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap, ayat per ayat, melalui latar belakang peristiwa dan peristiwa. Nah, setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu problem, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat sebagai panduannya. Ya, nah, jadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini penting untuk kita jadikan pedoman utama untuk membangun diri. Karena setiap ajaran yang beliau sampaikan itu adalah solusi setiap problematika hidup kita. Hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama menjadi Nabi itu 23 tahun. Itu adalah sampel kehidupan perjalanan hidup seorang manusia. Permasalahan yang kita hadapi itu tidak akan lepas dari berbagai pengalaman yang telah dialami oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu Allah utus untuk menyelesaikan masalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah juga mengatakan
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada keteladanan yang baik untukmu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil teladan Rasulullah SAW itu dalam segala bentuk penyembahan kita kepada Allah. Dalam segala kehidupan kita. Kita dalam sholat, kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita puasa, kita kembali ke ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita menikah, kita berusaha agar pernikahan itu sesuai dengan syariat, tuntunan Rasulullah SAW. Dalam berakidah juga sama. Maka dalam meraih kesuksesan, jangan dilupakan bahwa itu juga kesempatan kita beribadah kepada Allah. Jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Karena tiap perjalanan hidup beliau itu adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan problem. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, karena beliau menyelesaikan masalah atas bimbingan apa? Wahyu. Saya rasa tidak ada manusia di dunia ini yang lebih sempurna, yang lebih hikmah, bijaksana, begitu arif dan dewasa, penuh rahmat dan kelembutan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah daripada Rasulullah SAW. Karena beliau menyelesaikan masalah atas bimbingan wahyu Tuhan yang menciptakan masalah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW juga dalam membangun diri, dalam mengembangkan diri. Saat ini banyak buku-buku tentang self-development, self-improvement, yang kebanyakan ditulis oleh orang-orang barat. Dan buku itu sampai saat ini, buku-buku dengan tema seperti itu masih masih laris di pasaran. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pembangunan diri itu kesadaran mereka baik atau meningkat, terutama pada generasi milenial. Maka jangan sampai kita lupakan bahwa kita memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada segudang kaidah, prinsip, cara, metode yang bisa kita pakai dan terbukti sukses untuk meraih kesuksesan. Baik, rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kita mulai memasuki pembahasan tentang tawakal seperti burung. Tawakal seperti burung. Ya, sebetulnya bahasan ini adalah kunci sukses yang pertama. Ya, kalau kita ingin berkembang, kita ingin membangun diri dengan kuat. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Ya. Prinsip ini disajikan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, mana sebentar. Hadis tersebut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bunyinya adalah lau annakum. Nah, sebentar. Yadkhulul jannah yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum afidatuhum mithlu afidatit thair. Yadkhulul jannah, akan masuk surga
sejumlah manusia, afidatuhum, hati mereka seperti hati burung. Nah, kan masuk surga sejumlah kaum, hati mereka seperti hati burung. Maksudnya hati burung itu hati yang seperti apa? Hati burung itu hati yang seperti apa? Hati burung itu, kata para ulama, sisi persamaan hati penduduk surga dengan burung itu pada sisi apa? Saya pernah membuatkan tulisan ya tentang ini di website dari Romaiso juga, itu remaja Islam. Nah, ini saya tampilkan ya. Nah, sisi kesamaannya adalah yang pertama, tawakal yang sempurna. Ya, sisi kesamaannya adalah pada tawakal yang sempurna. Yang kedua, hati burung itu hati yang lembut, penuh dengan rahmat, selamat dari kekerasan dan kebencian. Yang ketiga, hati burung itu adalah hati yang mudah takut kepada Allah. Sebagaimana burung itu adalah hewan yang mudah takut dengan gangguan-gangguan. Dia akan segera terbang menghindar saat ada gangguan. Jadi hati yang peka terhadap kemarahan Allah. Hati yang sangat takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya penduduk surga. Yang ketiga, burung itu memiliki sikap yang tenang dan khusyuk, memiliki hati yang tenang dan khusyuk. Yang kelima, hati yang mudah tersentuh oleh nasihat, karena hati burung itu sangat lembut. Jadi ada 5 eh, nilai atau sisi kesamaan yang ada pada burung, sebagaimana itu juga menjadi karakteristik penduduk surga. Nah, itu. Poin yang kita ambil di sini di dalam pengembangan diri adalah tawakal. Dalam tawakal. Jadi sisi kesamaan yang paling menonjol hati penduduk surga dengan hati burung itu adalah pada sikap ini, pada sikap tawakal. Dari sikap tawakal ini nanti akan berdampak pada berbagai sikap selanjutnya, seperti rahmat dan kasih sayang. Ya. Hati yang tawakal, orang yang bertawakal kepada Allah akan melahirkan sikap kelembutan. Orang yang bertawakal kepada Allah akan lahir sikap khosyah atau takut kepada Allah. Orang yang bagus tawakalnya akan mudah menerima nasihat atau mudah menerima hidayah. Nah, jadi utamanya ada pada tawakal. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya, maka kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ya, jadi sikap yang karakteristik burung yang disoroti oleh Nabi SAW secara terpisah, secara tersendiri dalam hadis yang lain itu tawakal.
Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, yang seutuhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Takhdu himasan. Burung itu terbang di pagi hari dengan perut yang lapar. Wa taruhu biqanan. Kemudian kembali ya, ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Ya. Jadi kalau mau sukses pada Allah, maka kita menjadi insan yang bertawakal. Nah, dan kalau kita kembali melihat referensi-referensi Barat, ya, tentang self development, tentang pengembangan diri, maka disebutkan bahwa kunci daripada kesuksesan seseorang itu sebetulnya ada pada dirinya sendiri. Sebelum bicara keterampilan, sebelum bicara relasi, jam terbang, kecerdasan, riwayat pendidikan, dan sebagainya. Sebelum itu semuanya, kunci kesuksesan itu ada pada diri kita sendiri, yaitu sebuah sikap yang tertanam dalam diri seseorang. Yaitu apa? Yaitu yang disebut dengan optimis atau percaya diri. Nah, kalau di dalam literatur-literatur konvensional atau buku-buku barat, maka prinsip yang paling fundamental di dalam membangun kesuksesan itu diri kita sendiri, yaitu sebuah sikap optimis, menatap masa depan atau percaya diri. Kalau dalam bahasa agama kita itu disebut apa? Tawakal. Nah, tawakal. Dan tidak ada optimisme, rasa percaya diri yang lebih sempurna ada pada diri manusia melebihi kepercayaan diri atau optimis yang dibangun atas dasar tawakal. Nah, jadi sebagai seorang muslim, ketika berjuang meraih kesuksesan, jangan hanya menjadikan ini sebagai pijakan, tapi silakan diarahkan kepada nilai ini. Karena kita bukan hanya mendapatkan energi yang positif untuk membangun diri, untuk berjuang meraih kesuksesan, tapi tawakal ini juga akan bernilai apa? Ibadah. Tawakal ini nanti akan bernilai ibadah sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal ayat 2. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika mengingat Allah, hatinya akan bergetar. Ya, jika dibacakan ayat-ayat Allah akan mengalir air matanya. Ya, jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Jadi dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini teman-teman, Allah menceritakan sifat orang beriman itu ada 3. Ya, yang pertama adalah hati yang mudah tersentuh ketika mengingat Allah. Hati yang tenang, hati yang takut ketika mengingat Allah. Tenang ketika mengingat rahmat Allah. Takut ketika mengingat murka Allah. Kemudian yang kedua, ketika membaca atau dibacakan Al-Quran padanya, bertambah iman. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah SWT.
Lalu dalam surat At-Talaq, ya, surat At-Talaq ayat 3, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Nah, jadi tawakal itu manfaatnya bukan hanya kekuatan bagi diri kita, membangun kepercayaan diri atau sikap optimis. Tapi bagi seorang muslim, sikap yang sangat fundamental untuk membangun diri atau mencari kesuksesan ini juga bernilai ibadah. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anfal tadi dan surat At-Talaq. Bahkan ini ibadah yang sangat besar pahalanya. Ibadah hati itu kata para ulama adalah ibadah yang lebih besar pahalanya daripada ibadah zahir. Karena ibadah hati itu adalah prinsip. Ibadah hati itu adalah landasan bagi ibadah zahir kita. Allah melihat keadaan hati kita, bukan semata-mata rupa ataupun keadaan zahir kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, ya, Allah tidak melihat rupa kalian, kecantikan kalian atau kebagusan kalian. Tapi yang Allah lihat hati kalian dan juga amalan kalian. Nah, jadi yang pertama dalam membangun diri adalah tawakal. Baik, apa sebenarnya tawakal itu? Coba saya dibantu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tawakal itu, teman-teman. Ini peserta bisa akses suara tidak? Ya, Baik, bisa Ustaz. Monggo teman-teman, kalau mau biar menjawab interaktif. pertanyaan dari Ustadz, dipersilakan entah lewat chat atau langsung ya teman-teman. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Apa yang dimaksud dengan tawakal itu, teman-teman? Tawakal itu apa, Pak? Hmm, Apa tawakal itu? Siapa yang mau bersuara? Ya teman-teman, monggo dijawab. Nggak apa-apa kalau salah. Namanya belajar juga. Udah Akan ada saya yang jawab sampaikan, Ustadz ini Ustadz. tawakal adalah Ada yang jawab berserah Ustadz ini Ustadz. diri, Berserah diri ya, pada tempatnya. kepada Allah SWT. Lagi. Bertawakal kata Mbak Martin. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar. Mbak Latifah, berserah diri kepada Allah setelah melakukan sebab. Masya Allah. Ada lagi jawaban dari masyarakat ini, Mas Kurniawan. Berusaha plus menggantungkan hati kepada Allah. Masya Allah. Jawabannya betul. Ya. Jadi tawakal itu kita lihat. Kita perdetil lagi dengan apa yang diterangkan oleh para ulama dalam tulisan saya di Remaja Islam. Saya nukil tentang tawakal. Nah, mana ya? Di sini. Nah, ini dia. Ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan tawakal itu adalah sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il mudari min umuri dunya wal akhirati kulliha.
Tawakal adalah kejujuran hati di dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya menggapai maslahat atau mencegah bahaya, baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun akhirat. Jadi, apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab tadi tentang tawakal, saya pertajam di bawah ya. Jadi, tawakal itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah hati yang bergantung kepada Allah. Hati yang bergantung kepada Allah. Lalu yang kedua adalah berikhtiar atau mendatangkan sebab. Mendatangkan sebab dalam apa? Bisa dalam bentuk menggapai maslahat atau dalam bentuk mencegah mudarat. Nah, jadi lebih tajam lagi apa yang disampaikan oleh para ulama. Hati yang bergantung kepada Allah disertai mengupayakan sebab, itu tawakal. Dua ini harus terpenuhi dalam kita bertawakal. Hati bergantung kepada Allah dalam berikhtiar menggapai maslahat. Ada yang seperti ingin mencapai cita-citanya, maslahat-maslahat kehidupan. Dan bukan hanya dalam masalah-maslahat saja, tapi dalam mencegah mudarat juga kita bertawakal. Berlindung kepada Allah. Kita tidak ingin terjadi pada kita musibah-musibah, kegagalan-kegagalan. Ini juga ruang lingkup tawakal. Jadi dalam maslahat dan dalam mudarat juga kita bertawakal kepada Allah. Nah, jadi orang yang bertawakal itu menggunakan hati dan eh, apa namanya? Menggunakan hati dan energinya. Hatinya untuk bergantung kepada Allah, energinya bisa berupa keterampilan, bisa kecerdasan, bisa atau potensi, ya, tensinya untuk mengupayakan sebab. Sehingga kalau ada orang yang bergantung kepada Allah tapi dia zong di ikhtiar dan mengupayakan sebab ini, maka tidak disebut tawakal. Saya pasrah sama Allah. Nanti juga jodoh datang sendiri. Saya pokoknya tawakal. Tapi dia tidak ada usaha untuk mencari, tidak berusaha untuk bilang ke temannya saya sudah siap nikah, bilang ke orang tuanya saya sudah siap nikah, tolong carikan jodoh misalnya gitu kan ya. Kalau cewek, yang cowok juga tidak berusaha untuk berkelana mencari, ya seperti ngaku tawakal gitu kan. Tidak, itu belum disebut tawakal. Itu namanya kalau para ulama nyebutnya tawakul, pasrah yang tidak eh, efektif, tidak logis. Ada orang yang dalam jenis yang lain, ada jenis yang lain yaitu orang yang kenceng banget ikhtiarnya, orang yang begitu percaya diri dalam eh, mendatangkan sebab karena dia yakin dirinya punya kemampuan, relasinya luas, dia punya kecerdasan. Nah, lalu dia lupa, hatinya lupa bertawakal kepada Allah. Ini juga zom dalam tawakal. Nah, kebanyakan orang kalau dari dua rukun tawakal ini atau dua komponen tawakal ini,
itu em, lebih banyak apa ini, condong ke yang pertama atau yang kedua tuh? Lebih banyak orang yang hatinya bergantung pada Allah tapi zong di usaha, atau lebih banyak orang yang kuat dalam kerja, tawakal, meratakan sebab, tapi dia zong di hatinya bergantung pada Allah. Lebih banyak mana kira-kira? Manusia sekarang ini lebih banyak yang mana? Menurut pengalaman teman-teman. Hmm? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang zong, kata Mas Aan Kurniawan. Lebih banyak yang zong pada hatinya. Mbak Sabrina banyak bekerja tapi kurang tawakal. Jadi berdasarkan jawaban dari teman-teman, lebih banyak yang zong di sini ya. Saya rasa benar itu. Ya, kenapa ya bisa seperti itu? Karena kurang edukasi, kurang ngaji, ya, kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan. Padahal manusia itu lemah. Manusia itu makhluk yang lemah, setelah itu banyak kekurangan. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu sering salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Lemah sekali. Hmm. Sehingga kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, dia tidak akan berkah. Hidupnya tidak berkah, upaya yang kerja yang dilakukan tidak berkah, capek iya, berkah enggak. Manusia ini sangat lemah. Ya, kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berjuang. Kita tercipta dari apa? Kita tercipta dari keadaan yang lemah kembali dalam keadaan lemah. Manusia itu punya masa yang cukup kuat hanya dalam beberapa saat saja ketika berada di usia remaja, muda. Antara usia balik 15 tahun ke atas itu pun belum begitu sempurna ya. Mungkin usia 20 berapa? 25 tahun sampai usia 40 tahun atau 50 tahun. Masa yang sangat singkat. Ya, manusia berada di puncak akal dan kematangan akal dan fisiknya. Itu pun penuh dengan kekurangan gitu loh. Maka kita sebagai seorang muslim untuk mencari kesuksesan, dua ini tidak boleh lepas agar sah disebut sebagai tawakal. Hati bergantung kepada Allah, ditambah juga bekerja, berusaha. Tapi jangan pasrah kepada sebab yang kita lakukan. Hati kita jangan sampai menjadi budak terhadap upaya atau ikhtiar yang kita lakukan. Jangan pernah menjadi budak untuk makhluk. Jangan pernah. Jangan menghamba kepada makhluk. Ketika seorang itu zong di sini, dia lebih kencang di sini. Zong di hati Allah, dia dia lebih fokus kepada mendatangkan sebab. Hatinya pun diarahkan kepada sebab-sebab. Dia pasrah karena kalau saya berusaha ya saya akan berhasil. Dia lupa Allah yang memberikan hasil itu. Allah itu tidak ada pikiran. Itu nggak ada dalam kamus kehidupan. Maka orang yang seperti ini sedang menghamba kepada dia menghamba kepada Allah, menghamba kepada sebab. Hati-hati. Menghamba kepada apa? Kepada sebab. Dan segala tindakan yang menghamba kepada makhluknya. Sebab ini kan sama dengan makhluk. Makhluk kan? Dan segala tindakan yang bentuknya menghamba kepada makhluk. Namanya apa? Namanya apa? Syirik. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan tanpa sadar. Kalau syirik berupa mendatangi dukun, menyembah berhala,
mempercayai pohon keramat bisa mendatangkan rezeki ini, menolak bala ini dan itu misalnya ya, insya Allah bagi yang sudah mengaji tidak akan melakukan seperti itu dengan izin Allah. Tapi hati-hati dengan kesyirikan yang tidak tampak, kesyirikan yang tidak terwujud, yang disembah itu tidak berwujud. Dia adalah sebuah karakter yang dia sesuatu karakter yang abstrak, ya sifatnya abstrak. Tapi itu juga kesyirikan, yaitu ketika seorang hanya bergantung kepada sebab, hatinya lalai, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berhati-hati. Kalau ternyata perilaku seperti itu bisa menjatuhkan seseorang kepada syirik. Nah, oleh karenanya berkenaan dengan korelasi antara tawakal dengan al-akhdhu bil asbab, dengan sebab. Manusia itu ada tiga jenis. Yang pertama, bergantung kepada sebab seutuhnya. Yang mana sebab itu bukan sebab yang syar'i, bukan sebab yang syar'i. Maka perbuatan seperti ini disebut syirik besar. Bergantung kepada sebab secara utuh. Jadi dia lalai kepada Allah. Betul-betul tidak meyakini Allah yang mendatangkan sebab ini. Allah yang mendatangkan hasil. Orang yang seperti ini maka dia terjatuh dalam kesalahan yang besar, yaitu syirik besar. Ditambah lagi sebabnya ini bukan sebab yang syar'i, bukan sebab yang syar'i. Contohnya apa? Contohnya misalnya pengen skripsinya pengen cepat selesai, maka dia ziarah kubur. Bukan ziarah kubur itu mengingat mati untuk supaya skripsi dapat inspirasi, skripsinya cepat selesai. Sebenarnya, wah dari nanti kalau skripsi nggak selesai keburu mati, misalnya seperti itu. Bukan mencari mengingat mati, tapi meminta kepada penghuni kubur supaya dibantu menyelesaikan skripsinya. Nah, padahal yang penghuni kubur ini juga barangkali dulu nggak pernah skripsian, nggak pernah kuliah barangkali. Ya. Atau sudah skripsian, gagal wisuda, misalnya seperti itu. Nah, ini kan tidak syar'i sebabnya. Tidak syar'i ini kita bisa pandang tidak logis. Karena segala sebab yang logis berarti itu syar'i. Akal dengan syariat ini tidak bisa bisa. Tidak? Ini hati-hati. Ini bisa syirik besar. Bergantung kepada sebab seutuhnya. Dia tidak memahami itu sebagai sebab saja. Hatinya lalai dari Allah. Dan sebabnya itu pun tidak syar'i. Maka ini bisa jatuh dalam syirik besar. Yang kedua, bergantung
kepada sebab yang syar'i, pada sebab yang syar'i. Tapi hatinya lalai, pasrah kepada Allah. Nah, kalau seperti ini hukumnya apa ini? Kalau seperti ini disebut syirik juga, ya. Syirik, tapi syirik kecil. Syirik kecil. Jadi seperti orang bekerja, ada yang kerja kuli bangunan, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja sebagai guru, ya. Ada yang kerja sebagai ojol. Tapi ya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang syar'i, pekerjaan-pekerjaan yang logis. Antara rizki dengan pekerjaan-pekerjaan itu relevan atau berkorelasi. Nah, berarti kan itu syar'i. Tapi masalahnya hatinya lalai daripada pasrah kepada Allah. Hatinya nggak dia gantungkan kepada Allah. Maka ini jatuh dalam syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu dosa paling besar setelah setelah maksiat. Nah, syirik kecil. Di atasnya baru syirik besar. Dan segala syirik kecil itu bisa menghantarkan kepada syirik besar. Dampaknya kalau syirik kecil tidak murtad. Tapi kalau syirik besar bisa murtad. Nauzubillah. Ini hati-hati. Nah, yang ketiga, orang yang ketiga ini berada pada titik tengah. Kalau yang pertama tadi, ya, yang pertama dan yang kedua, dia zong pada hati yang bertawakal pada Allah. Dan ini kebanyakan manusia. Cuman yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Nah, yang ketiga itu adalah hati bergantung kepada Allah, ya. Hatinya bergantung kepada Allah plus mengupayakan sebab, ya, sebab. Nah, orang yang seperti ini disebut orang yang bertauhid, orang yang bertauhid. Hatinya bergantung kepada Allah, ditambah itu dia juga berusaha. Dia berusaha mengupayakan berbagai sebabnya untuk mencapai kesuksesan itu. Pikiran yang dia gunakan, relasinya dia manfaatkan, keterampilannya dia asah, ya, agar dia bisa sukses. Segala sebab yang bisa mendukung dia sukses, dia upayakan. Tapi hatinya tidak bergantung kepada berbagai keterampilan, relasi, kompetensi, atau sebab yang dia lakukan. Sama sekali hatinya tidak pasrah kepada itu. Tapi hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini ikhtiar itu hanya sebagai sebab, tidak lebih daripada itu. Dia tidak meyakini sebab itu sebagai Tuhan yang bisa menentukan kesuksesan, yang bisa menentukan kegagalan. Tapi dia hanya meyakini sebabnya hanya sebagai sebab. Sebab itu hanya sebagai pengantar yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan sebab itu dengan baik, dan sebab yang baik itu menghasilkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang memiliki, mengupayakan sebab begitu rapi, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, tahapan-tahapan manajemen profesional dia lakukan semuanya, tapi dia lupa bertawakal kepada Allah. Akhirnya terjadi apa? Kegagalan. Ya.
Banyak orang memiliki keterampilan luar biasa, sebab yang begitu profesional. Tapi banyak juga yang tetap gagal gitu. Jadi yang menentukan itu Allah SWT, bergantung kepada Allah. Dan kita di dalam menggantungkan hati kepada Allah ini bukan hanya soal supaya sukses atau tidak, tapi ini ibadah kita kepada Allah. Kalau sebuah upaya itu dikejar, sebuah tujuan itu dikejar, disertai bertawakal kepada Allah, maka ketika berhasil, oh berarti ini keberkahan. Ketika tidak berhasil, oh berarti ada hikmah di balik itu. Karena Allah yang Maha Tahu. Semuanya itu Allah yang menentukan. Nah, jadilah orang yang ketiga ini yang menggabungkan antara tawakal dan sebab. Nah, itulah ciri daripada penduduk surga yang hatinya seperti hati burung. Oke, demikian materi pertama yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 9 lebih sedikit. Apakah ada tanya jawab? Kita cukupkan, Mas Yordan? Bisa datanya saya Ustaz. Ya, boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan via chat ya, teman-teman. Monggo silakan teman-teman. Ustadz ada pertanyaan dari Mas Muhammad Evan. Ustadz, apakah boleh tanya fikih pekerjaan? Ya, Monggo silakan. silakan Mas Muhammad Evan. Oh ya Ustadz ada Pertanyaan. yang tanya juga. Apakah nanti catatannya tadi dibagikan? Pertanyaannya mana? Pertanyaannya. Bentar Ustadz. Mukanya baru ditulis Ustadz. Nah ini Mas Muhammad Evan bertanya, apakah hukum bekerja sebagai web developer di marketplace online yang tercampur antara pasokan konvensional punya barang dan dropshipping belum punya barang? Web, Web web, developer di marketplace online mm, yang bercampur. antara pasokan konvensional atau punya barang dan dropshipping belum punya barang. Ya, dropshipping. Kalau sudah punya barang dijual kan jelas. Itu insya Allah tidak ada tidak ada keraguan tentang kehalalan, kecuali kalau bentuk barangnya itu haram. Seperti apa ya? Token token judi online misalnya seperti itu, atau alat musik misalnya, ya, atau khomer itu mau transaksinya halal sedemikian rupa pun tetap haram, ya. Tapi yang mungkin yang meragukan adalah dropshipper, Hmm. karena ada hadis Nabi yang mengatakan la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, ini yang barangkali adanya hadis itu dan adanya transaksi dropshipper, sehingga muncullah keraguan apakah transaksi yang dilakukan, yang terjadi pada website yang saya kelola ini berupa dropshipper ini halal atau haram. Maka dropshipper itu bisa halal bisa haram. Halal itu kalau dia pelaku transaksi atau penjual barang sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang, sudah ada pembicaraan, sudah ada izin untuk menjualkan barang, maka halal. Nah, yang dalam bahasa lain disebut reseller, ya. Yang kedua, dropshipper yang tidak memiliki kesepakatan dengan produsen atau pemilik barang. Dia hanya menyomot gambar di Facebook, misalnya seperti itu, kemudian dia iklankan atau di Google gitu ya, cari gambar, misalnya mau jualan kasur,
Dia ambil merek tertentu tanpa pembicaraan dengan pemilik barang, kemudian dia iklankan. Ketika ada yang beli, baru dia belanja. Nah, seperti ini haram. Karena itu terkena sabda Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Tak boleh. Supaya halal gimana? Temui produsennya atau chat, telepon produsen atau pemilik barang. Saya mau jadi reseller Anda, saya mau jadi dropshipper Anda. Ya. Deal harga keuntungan bagi hasil silahkan. Kalau itu namanya dalam akad Islam, fikih Islam disebut akad wakalah. Ya kan? Sebagai wakil. Boleh. Allah Allah. Ada lagi pertanyaan? Mbak Hurul, bagaimana tawakalnya seorang penuntut ilmu di pondok? Terkadang masih kecewa dengan hasil yang dicapai, padahal merasa sudah perfect. Kecewa dengan hasil yang dicapai, berarti tawakalnya belum maksimal. Ya, kecewa dengan hasil yang dipakai. Capai, oh berarti tawakal saya masih perlu ditingkatkan. Berarti tawakal saya masih perlu diperbaharui lagi. Tawakal saya masih di tahap awal barangkali. Saya masih latihan. Saya harus terus berlatih sampai menemukan apa kekuatan tawakal atau tawakal yang kuat. Indikatornya adalah hati yang pasrah betul pada Allah. Mau gagal, mau berhasil, nggak urusan. Saat gagal, cepat move on. Ridho dengan takdir Allah. Saat berhasil, bersyukur. Saat gagal, bersabar, hati tetap kuat, dan cepat move on. Move on. Dan ketika berhasil, hati bersyukur pada Allah. Ini adalah fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Bukan karena semata-mata usahaku. Nah, jadi ini perlu diperkuat lagi tawakalnya. Kenapa kekecewaan hati terhadap hasil dari usaha kita itu indikator tawakal kita yang masih prematur? Karena ya, hati yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia akan pasrah kepada Allah. Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu pilihan, sebuah nasib, tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Artinya ayat ini menuntun kita untuk memandang masalah dari sisi positifnya. Ketika bertemu dengan nasib yang tidak baik, jangan jangan pernah melihat dari sisi negatifnya. Karena tidak akan selesai. Tidak perlu kita soroti sisi negatifnya. Nafsu manusia, akal manusia yang terbatas akan menangkap ini adalah musibah sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Coba pandang dari sisi positifnya. Oh, kalau sukses apa positifnya? Baik barangkali. Kalau nggak sukses, oh, barangkali memang baik gitu. Saat itu memang baiknya kita tidak sukses dulu. Nah, gitu ya. Jadi ayat ini kalau kita renungkan pasrah, dah hasil pasrah pada Allah. Terus ngapain kita berusaha, Ustaz? Kalau ternyata gagal. Nah, bagi seorang muslim berusaha itu bukan hanya soal usaha ya, tapi ibadah. Kita beribadah dengan apa? Bertawakal. Ibadah tawakal tadi apa isinya? Usaha dan hati yang bergantung kepada Allah. Nanti mau sukses mau enggak, pasrah enggak. Kita berusaha. Seorang mukmin itu sesimpel itu pikirnya. Jadi tidak ada orang mukmin itu stres gara-gara kegagalan. Karena dia bertawakal kepada Allah. Itu orang mukmin yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia tidak akan
pusing dengan hasil. Yang penting saya sudah berusaha. Bukankah hidup ini adalah proses? Hidup ini sebuah proses. Hidup ini bukanlah hasil tapi proses. Ya, proses menghamba kepada Allah. Hasil nanti di akhirat. Dalam menjalani proses ini kadang kita gagal, kadang tapi kegagalan dan kesuksesan dinilai bagian dari proses. Banyak orang yang sukses berawal dari puluhan kegagalan atau ratusan kegagalan, bahkan ribuan kegagalan. Itulah makna yang tersembunyi dalam ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk. Nah, Allah alam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Muhammad Evan. Ya. Kalau ada perjanjian, tapi harga yang sampai ke pembeli terserah kepada pihak dropshipping, apakah boleh Ustadz? Kalau itu sudah termaktub dalam perjanjian, terucap dalam perjanjian, boleh-boleh saja. Ya, dalam penentuan harga fleksibel lah ya, itu tergantung kesepakatan. Kalau dapat restu dari pemilik barang, pokoknya dari saya harganya sekian, antum keuntungannya silakan di up, terserah antum. Nah, sudah silakan, boleh, tak apa-apa. Lagi pertanyaan? Jazakallah khair. Ya nanti insya Allah coretan tadi di share insya Allah ya. Terus kalau kitabnya tadi judulnya Al-Arba'un At-Tatwiriyah. Ada sini. Nah, Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, Syekh Ali bin Ibrahim Al-Ujain. Ada di internet ada ya, di PDF-nya ada. Mungkin panitia nanti bisa membantu menyebarkannya. Bagi yang bisa berbahasa Arab bisa dibaca. Nah, ada lagi pertanyaan? Oh, cukup, cukup ya. Saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi insya Allah. Baik, Mas kami Yurkan, cukupkan ya. baik Ustaz, Jazakumullahu khairan Ustaz untuk kajian pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih buat Ustadz dan teman-teman yang sudah hadir di kajian pagi hari ini. Semoga nanti aktivitas teman-teman dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.